Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Tidak sedikit yang bertanya pada saya, Pak, di Maryland itu banyak lowongan pekerjaan tidak? Om, bagaimana sih cara melamar kerja di Amazon? Bang, kalau format resume untuk melamar kerja di Amerika itu seperti apa sih? Saya akan coba share semuanya lewat video ini. Jangan skip videonya dan jangan lupa subscribe. Sebelum menjawab semua pertanyaan tadi, pertama-tama saya mau sampaikan bahwa apa yang akan saya ceritakan lewat video ini adalah murni pengalaman saya, apa yang terjadi dan saya lihat di sekitar area di Maryland sini, khususnya Baltimore dan suburb area sekitarnya pada bulan Oktober 2021 saat ini. Situasi dan kondisinya bisa saja berbeda dengan state lainnya atau pada kota-kota lainnya. Juga bisa saja akan berubah pada bulan-bulan yang akan datang atau tahun-tahun berikutnya. Namun secara umum saya melihat lapangan kerja khususnya di bidang informal di Amerika sini cukup terbuka luas. Khususnya buat mereka yang mau bekerja, sanggup bekerja, dan memiliki izin untuk bekerja di Amerika Serikat. Dan hal ini tanpa melihat gender, agama Anda, ras Anda, suku, bangsa, warna kulit, usia, orientasi seksual, status perkawinan, bahkan untuk penyandang disabilitas sekalipun itu punya kesempatan yang terbuka lebar. Jadi ini seharusnya sudah menjawab cukup banyak pertanyaan Anda seperti, Bang, kalau usia saya kepala 5, apa masih punya kesempatan untuk bekerja di sini? Jangankan kepala 5, kepala 6 pun menurut Bang Boy, itu masih ada yang bekerja di Amazon Baltimore, bahkan seorang perempuan, dan orang Indonesia pula. Jadi sekali lagi, syarat utamanya adalah mau dan mampu, sanggup untuk bekerja dan jangan gengsi. Untuk memastikan lagi, saya akan perlihatkan kepada Anda beberapa situs dari perusahaan besar yang mencantumkan tentang kesetaraan dan tidak boleh diskriminasi tadi. Ini adalah website Amazon. Websitenya adalah hiring.amazon.com. Bisa lihat di bagian bawahnya. Nah, ini tertulis, Amazon is committed to a diverse and inclusive workspace. Amazon is an equal opportunity employer and does not discriminate on the basis of race, national origin, gender, gender identity, seksual orientasi, disability, umur, atau masalah-masalah status lainnya. Kita coba lihat situs yang lainnya. Ini adalah situs USPS. Saya buka situsnya about.usps.com. Di sini juga dijelaskan bahwa mereka memberlakukan persamaan dan diversity, jadi tidak eksklusif. Mereka tulis juga di sini adalah bahwa mereka mengakui perbedaan, termasuk jenis kelamin, ras, etnis, nationality, agama, seksual orientasi, disabilitas, termasuk umur. Contohnya seperti ini, syarat menjadi karyawan, umur minimal 18 tahun pada saat appointment atau 16 tahun dengan ijazah SMA. Tidak ada syarat umur maksimal. Ya. Kita lihat lagi situs yang lain, Walgreens. Walgreens ini adalah salah satu perusahaan farmasi yang cukup besar di Amerika. Kita lihat ke bawah, nah, dia ada tulis di sini bahwa untuk mengenai opportunity-nya, mereka akui diverse dan
equality. Bahkan mereka ada law-nya yang bisa kita lihat aturannya. Nah ini nih. Equal employment opportunity is the law. Ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal kebangsaan, mereka tidak mengenal ini. Jadi mereka mengakui kesetaraan. Bahkan disabilitas juga mendapatkan tempat yang cukup baik di perusahaan besar ini. Atau satu website lagi, ini website salah satu perusahaan, saya tadi iseng coba buka. Ini adalah salah satu perusahaan swasta, tadi saya coba buka secara random. Dan kalau dilihat, ternyata mereka juga punya komitmen terhadap diversity. Lalu kalau kita scroll ke bawah, ini ada posisi open. Bisa dilihat di sini bahwa without regard to race, color warna kulit ya, agama, umur, kebangsaan, keturunan, etnis, gender identify, atau gender ekspresi, atau seksual orientasi, status perkawinan, termasuk juga veteran status, disabilitas, termasuk genetic information, citizen status juga sama, mereka tidak peduli dia citizen atau imigran, sepanjang memang punya surat resmi dan diperbolehkan untuk bekerja, izin untuk bekerja, maka mereka akan memberikan kesempatan yang sama dengan aplikan yang lainnya. Jadi sekali lagi syarat utamanya adalah Anda mau bekerja dan Anda sanggup untuk bekerja. Mohon diingat, yang saya ceritakan ini adalah lapangan pekerjaan informal. Jadi pastinya yang lebih diutamakan adalah kemampuan dan kesanggupan. Tentu saja ini bukan pelabuhan karir terakhir bagi Anda yang memiliki pendidikan tinggi dan pengalaman profesional. Tapi mungkin setidaknya Anda masih bisa mendapatkan income sebelum ada tawaran pekerjaan yang lebih formal datang untuk Anda. Sehingga tidak perlu sampai tabungan yang Anda miliki terkuras akibat biaya hidup di sini nanti. Karena kan toh saat Anda datang ke Amerika sini tujuan utamanya adalah untuk bekerja. Di sisi lain, Anda juga butuh uang untuk biaya sewa apartemen dan kebutuhan sehari-hari. Kesempatan kerja di bidang informal ini bisa Anda manfaatkan sambil menunggu panggilan pekerjaan yang lebih profesional dan lebih formal yang sedang Anda lamar, yang biasanya memang butuh waktu sedikit lebih lama. Ada juga pertanyaan dari subscriber, kok di channel YouTube lain yang saya lihat tingkat penganggurannya di Amerika Serikat itu tinggi sekali, bahkan banyak homeless. Kalau saya perhatikan, kebanyakan jobless itu adalah akibat dari kehilangan pekerjaan formal, yang memang cukup banyak industri yang terkena pengaruh dampak pandemi COVID ini. Di semua negara, bahkan di Indonesia juga sama hal ini terjadi. Sedangkan untuk pekerjaan informal, secara pribadi saya melihat kebanyakan imigran itu lebih tekun dan tidak memilih-milih pekerjaan. Apa yang ada langsung dikerjakan. Mungkin ini karena para imigran ini merasa jauh dari negaranya dan juga harus hidup bekerja di negeri asing ini. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang Amerika yang lebih senang mendapatkan tunjangan dari pemerintah meskipun nilainya kecil daripada harus bekerja. Saya akan perlihatkan video singkat hasil keliling-keliling saya dalam 2 hari terakhir ini di Baltimore dan di Columbia. Columbia itu salah satu kota pinggiran di Baltimore yang menunjukkan banyaknya lapangan kerja informal yang tersedia di sini. Tapi sekali lagi, saya perlu ingatkan, kondisi ini adalah kondisi yang saya lihat pada bulan ini, bulan Oktober 2021. Dan jika Anda baru menonton video ini di bulan-bulan atau tahun-tahun setelahnya, bisa jadi situasinya pun sudah ada perubahan. Saya akan perlihatkan videonya. Nah, ini adalah di JCPenney, di mall besar di Columbia. Ada now hiring di sana, Anda bisa apply. Ini di toko lainnya, masih di mall yang sama di Columbia. Ini juga di toko yang lainnya di mall yang sama. We are hiring. Nah, ini juga ada.
Tokonya adalah Forever 21. Ini juga di salah satu toko, juga cari tenaga kerja. Dan ini adalah di Giant. Juga mencari tenaga kerja. Nah, kalau yang ini adalah di Walgreens. Walgreens itu salah satu farmasi yang besar di Amerika. Anda bisa lihat sendiri dari video barusan. Hanya dalam 2 hari keliling mall dan pertokoan di seputaran Baltimore, itu sudah lumayan banyak kesempatan kerja yang ditawarkan. Belum lagi kalau Anda mau rajin datangi resto-resto yang ada. Cukup banyak resto Jepang juga membutuhkan tenaga kerja di sini, meskipun semua pekerjaan tadi bersifat informal tentunya. Tapi tidak jarang dari pekerjaan informal tersebut, ada perusahaan-perusahaan yang juga menjanjikan karir jika Anda memenuhi syarat. Salah satu di antaranya adalah Amazon. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit seperti apa sih pekerjaan informal di Amazon itu dan bagaimana cara melamar kerjanya. Langsung saja kita buka situsnya, yaitu hiring.amazon.com. Ya, di halaman ini kita langsung bisa lihat ada overview dari job-job yang ditawarkan, khususnya job-job yang bersifat informal. Ada bagian gudang, ada grocery, ada farmasi, ada juga bagian pengiriman. Kalau kita mau mulai melamar, kita bisa langsung search job di sini. Atau bisa juga kita buat SMS ke nomor 77088 bintang ini, sehingga jika nanti ada posisi yang vacant atau yang kosong, akan otomatis diberitahu kepada kita tanpa perlu kita harus cari. Kalau Anda ingin tahu mana saja posisi-posisi yang kosong, Anda bisa cari lewat search all job ini. Dan ini adalah daftar lowongan yang ada di area sekitar zip code Anda. Jadi kalau Anda masukkan zip code Anda, tempat Anda tinggal, maka akan keluar ada 29 job pekerjaan, tawaran pekerjaan di sekitar tempat saya tinggal. Sebagai salah contoh di sini, Air Associate dengan gaji $18,9 per jam. Jenis pekerjaannya adalah full time, waktunya regular. Kemudian ini di Hanover, Maryland. Jaraknya dari tempat saya sekitar 11 mile. Ada juga Sortation Center Warehouse Associate. Tipe pekerjaannya bisa Anda pilih mau yang full time atau mau yang part time. Dengan upah per jamnya $18,4. Kemudian di bawah juga ada lagi sortation juga, tapi di Baltimore. Dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri nanti. Dan kalau Anda ingin tahu apa sih pekerjaan dari Delivery Station Warehouse Associate, apa sih pekerjaan dari sortation ini, Anda bisa lihat di sini. Ini ada 3 kelompok besar pekerjaannya, dari warehouse job, grocery job, dan peran-peran yang lainnya. Warehouse job itu terdiri dari ada yang fulfillment center associate, ada yang sortation center associate, ada yang delivery station associate, ada yang grocery warehouse associate, ada juga yang Amazon Air associate. Yang grocery job juga ada grocery fresh associate, ada yang Amazon grocery shopper, dan kalau untuk peran lainnya ada Amazon locker, ada driver, ada flexible driver, dan seterusnya. Kalau Anda ingin tahu apa sih pekerjaan dari fulfillment center associate ini, Anda tinggal klik di sini. Begitu juga dengan sortation dan seterusnya. Sebagai contoh, saya akan lihat apa sih pekerjaan Amazon Air Associate ini. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan Anda hadapi kalau Anda melamar pekerjaan untuk Amazon Associate ini. Ini adalah overview-nya. Bidang pekerjaannya adalah seperti ini. Mulai dari loading dan unloading dari pesawat, kemudian membuka ikatan di pesawat situ, lalu kita persiapkan untuk packaging dan sortir ya, ke kontainer, dan memberi label, menimbang, dan sebagainya. Kalau kita mau lihat seperti apa pekerjaan, bisa lihat videonya di sini. Amazon Air is a facility that we sort out packages that goes out to customers. As the packages get
get loaded onto the conveyors, it comes down, we scan it. That's a ULD. That's where we put our packages and it goes to the aircraft. Ya, Anda bisa lihat kelanjutan dari video ini di sini. Di video ini juga Anda akan bisa lihat seperti ini, orang disability tadi. Orang dengan keterbatasan, sepertinya tadi tuna rungu ya. You're never really in one spot for long. It can be fast-paced. I love it. I speak to my managers directly every day. They make it comfortable to approach them. They're really good managers. We had a great table. Anda bisa lihat videonya nanti sendiri. Tadi kelihatan ada orang disabilitas juga yang bekerja di bidang tersebut. Ada juga tadi orang tua kalau Anda lihat videonya kelanjutannya. Dan kalau Anda suka dengan pekerjaan ini, Anda tinggal search di sini. Atau kita coba lihat pekerjaan yang lainnya. Misalnya contoh, apa sih Amazon Shopper ini? Nah, ini adalah job overview dari Amazon Shopper. Ya. Pekerjaannya adalah mulai dia menyiapkan order, kemudian pilih-pilih barang, kemudian gunakan barcode, kemudian bungkus, lalu komunikasi. Mirip seperti Uber Eats kalau saya nggak salah kalau di Indonesia itu. Kita coba lihat sebentar ya. Like a personal grocery shopper. I have never been to a Whole Foods before. It was my first time. They have food I have never even heard of. I come in, I grab a work phone, scan a barcode. It gives us a list of what the customer needs and what they want. we change gloves and wash our hands after every order. Everything has to be sanitized. Ya, Anda bisa lihat sendiri kelanjutan videonya. Ya, pekerjaannya seperti itu. Kalau Anda suka dengan jenis pekerjaan itu, Anda tinggal search. Kira-kira ada di mana posisi lowong untuk pekerjaan itu. Atau kalau mau Anda melihat apa sih yang dimaksud dengan flexible driver, ini juga bisa Anda lihat. Nah, flexible driver itu adalah Anda yang menyediakan kendaraannya, dan mereka akan membayar kurang lebih rata-rata rate-nya per jam itu sekitar $18 sampai $25. Tapi ini tergantung dari berbagai faktor ya, lokasi, kemudian juga berapa sering Anda melakukan pekerjaan ini, dan faktor-faktor lainnya. Syaratnya hanya harus 21 tahun umurnya atau lebih tua, dan punya SIM, juga punya mobil. Ya. Lalu bagaimana cara melamar kerja di Amazon? Anda bisa pilih di sini, Getting Start, pilih Application Guide. Di sini akan dipandu cara melamar kerja di Amazon step by step. Ada 8 langkah. Yang pertama adalah Anda mulai dengan bikin account dulu. Di sini Anda bikin account, kemudian nanti akan ditanya email address-nya, kemudian Anda akan diminta buat PIN. Sesudah itu akan ada verifikasi melalui email atau telepon. Itu prosesnya kurang lebih 5 menit saja. Sesudah itu Anda sign in, dan pada saat sign in Anda langsung pilih apply, kemudian start application, itu juga 5 menit. Lalu nanti Anda akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ini mirip seperti psikotes ya, tapi tidak terlalu berat ya. Ini kurang lebih sekitar 15 menit. Anda bisa lihat video instruksi yang mereka berikan, atau Anda bisa juga cari di YouTube untuk cheat sheet-nya, untuk bocoran-bocoran pertanyaannya. Itu juga tersedia di YouTube ya. Kemudian kalau Anda lolos dari sini, maka Anda akan lihat lagi satu modul untuk Anda bisa memilih shift. Anda mau shift yang mana? Ya. Kemudian sesudah Anda terima shift-nya, Anda select, Anda pilih, Anda akan menerima tawaran. Anda lihat lebih detail tawarannya seperti apa. Ini prosesnya kurang lebih 5 menit. Begitu Anda sudah accept, di sini baru Anda diminta untuk mengisikan data-data formal seperti nama legal, alamat, kemudian juga status Anda di Amerika Serikat sini. Dan kalau ini sudah Anda selesaikan, Anda bisa langsung membuat janji untuk interview. Nah, Anda pilih, ini juga 5 menit, sisanya Anda langsung submit application, dan sesudah itu Anda datang pada saat hari H, di mana Anda buat janji tadi,
Diseleksi, kalau Anda lolos proses screening, Anda langsung di-hire. Sesederhana itu prosesnya. Jika Anda lebih tertarik jenis pekerjaan informal yang lebih bebas dan fleksibel, mungkin Anda bisa mencoba Uber atau Lyft kalau punya kendaraan. Atau mungkin bisa juga coba DoorDash, salah satu aplikasi penyedia jasa food delivery and take-out. Menjadi pengantar pesanan makanan di DoorDash ini, atau yang dikenal dengan Dasher, sedikit lebih longgar persyaratannya, karena Anda tidak harus punya mobil. Motor saja sudah dibilang cukup. Bahkan untuk beberapa kota yang cukup padat tingkat lalu lintasnya seperti New York City, menjadi Dasher menggunakan mobil justru bukan pilihan yang tepat. Karena selain kepadatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan, biaya parkir di kota New York pun sangat mahal. Tidak jarang orang menjadi Dasher hanya bermodalkan sepeda untuk kota seperti New York. Untuk semua jenis pekerjaan informal seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dibilang tidak dibutuhkan format resume yang profesional. Tapi, untuk menjawab pertanyaan beberapa teman-teman subscriber, saya akan memberikan beberapa tips untuk pembuatan resume profesional buat melamar pekerjaan di Amerika Serikat. Format yang paling umum adalah dibuat dengan cara kronologis, mulai dari pekerjaan yang terakhir, dan sebaiknya tidak lebih dari 1 halaman. Kalaupun terpaksa butuh 2 halaman, sebaiknya isinya adalah hanya pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar. Urutannya bisa dimulai dari header, isinya adalah nama, nomor telepon, email, link profile kita di LinkedIn kalau Anda punya. Setelah itu, ringkasan singkat tentang kualifikasi Anda. Kalau Anda sudah berpengalaman, fokusnya pada kualifikasi sesuai dengan pengalaman Anda. Sedangkan jika Anda masih fresh graduate atau belum punya banyak pengalaman, bisa tuliskan skill dan career goal yang Anda inginkan. Kemudian bisa dilanjutkan dengan daftar pengalaman kerja Anda, mulai dari pekerjaan yang terakhir. Bisa disebutkan juga job responsibility Anda dari posisi tersebut dalam bentuk bullet point, tetapi fokus hanya yang relevan pada posisi yang dilamar saja. Bisa dibilang resume ini dibuat customize sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Anda tidak perlu cerita detail tentang job responsibility pekerjaan Anda belasan tahun yang lalu. Kalau Anda bingung menuliskan kata-kata dan kalimat yang tepat untuk job responsibility ini, Anda bisa browsing job responsibility untuk posisi yang sama di Google. Cari yang sesuai dengan yang Anda kerjakan, copy paste dan sesuaikan. Sebaiknya juga ditulis achievement yang Anda capai saat memegang posisi tersebut. Berikutnya adalah riwayat pendidikan Anda, khususnya pendidikan Anda yang tertinggi. Tidak perlu tuliskan lagi pendidikan SMA jika Anda sudah merupakan tamatan dari perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah sertifikasi-sertifikasi keahlian yang punya nilai jual. Tidak perlu menuliskan tanggal lahir, usia, gender, agama, nationality, status perkawinan, jumlah anak, dan lain-lain yang sejenis. Karena semua info tersebut bisa menjadi dasar untuk diskriminasi, dan bahkan bukan tidak mungkin resume Anda akan ditolak, di-drop, dan tidak dibaca oleh mereka. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.